Di antara gugusan indah Kepulauan Seribu, hidup sebuah harmoni. Alam yang menenangkan, tradisi yang terjaga, dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut. Tapi bukan ikan, bukan mutiara. Inilah kekuatan laut yang jarang kita sadari. Rumput laut, komoditas ekonomi biru yang kini menjadi harapan besar masyarakat pesisir Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong hilirisasi rumput laut, menjadikannya bukan sekadar bahan mentah, tetapi sumber nilai tambah dan kesejahteraan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi atau 2/3 dari total luas Nusantara. Indonesia memiliki kekuatan besar di sektor kelautan. Potensi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia, termasuk komoditas strategis rumput laut. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi rumput laut Indonesia pada tahun 2022 mencapai 9,32 juta ton dan meningkat menjadi 9,83 juta ton atau setara dengan hampir 26% produksi global pada tahun 2023. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional serta menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 1 juta masyarakat pesisir. Ini potensi yang luar biasa, itu adalah nomor 2 di dunia setelah China. Memang posisi China itu sangat tinggi ya posisinya untuk rumput laut, sekitar 23 juta ton. Tak hanya diproduksi dalam jumlah besar di dalam negeri, rumput laut Indonesia juga menjadi bahan penting bagi industri pangan, kosmetik, hingga farmasi di berbagai negara. Dalam perdagangan internasional, Indonesia menempati posisi ketiga setelah Cina dan Korea Selatan. Eksportir utama dunia itu adalah untuk rumput laut, yang pertama China, yang kedua adalah Korea Selatan, yang ketiga Indonesia, yang keempat itu Filipina, dan yang kelima itu Chili. Jadi kalau kita melihat jenis rumput laut, maka pesaing kita itu adalah China, kemudian Filipina, karena jenis rumput lautnya sama. Kalau China itu kan posisinya kan ngambil rumput laut kita. Kalau Filipina, memang itu rumput lautnya juga sejenis dengan kita, itu di Kotoni, sehingga dia mengekspor rumput lautnya sama. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah kita itu masih rumput laut kering, gitu ya, sehingga nilainya belum begitu besar. Coba kalau kita bisa tingkatkan menjadi keragenan atau semi-refined keragenan atau jenis lainnya, maka nilai ekspor kita akan meningkat. Nah, Filipina saat ini sudah melakukan itu, hilirisasi. Dia udah ekspornya adalah keragenan atau semi-refined keragenan atau refined keragenan. Besarnya permintaan dunia membuka peluang hilirisasi agar masyarakat pesisir tak hanya menjual rumput laut mentah, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari pengolahannya. Untuk hilirisasi rumput laut itu tidak hanya tadi di keragenan atau semi-refined keragenan, tetapi juga bisa untuk pakan, bisa juga untuk pupuk, bisa untuk kosmetik, dan juga untuk farmasi. Nah, sebagai contoh misalkan untuk pupuk. Nah, pupuk itu cara mengolahnya itu yang dilakukan oleh salah satu industri di Bali. Dia rumput laut basah, kemudian dilakukan penyulingan, ya, dia ambil airnya itu sebagai bahan baku untuk pupuk. Dan saat ini sudah ekspor ke India dan nilainya juga cukup luar biasa, sekitar 600.000 US dollar ya. Di Kepulauan Seribu Jakarta, rumput laut bukan sekadar komoditas. Ia adalah bagian dari kehidupan, tradisi, dan berkah yang harus dijaga bersama.
Kebersamaan itu dimulai dari pemilihan bibit rumput laut. Bibit disiapkan dengan teliti, kemudian dipilah-pilih mana yang unggul. Lalu bibit dibawa ke laut untuk ditanam dan dibudidayakan. Furqon adalah salah satu petani dan pembudidaya rumput laut di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Furqon yang kini berusia 55 tahun sudah menanam rumput laut sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Belajar turun-temurun dari sang kakek dan sang ayah yang juga pembudidaya rumput laut. Saya Furqon, pembudidaya rumput laut di Pulau Pari sejak tahun 91 sampai sekarang. Awalnya itu tahun 80-an, sekitar 85 itu sudah ada. Yang asalnya itu dari lon atau lipi, sekarang yang jadi brin. Awalnya dia penelitian itu, nah setelah selesai penelitian baru dikasih ke masyarakat. Ya, termasuk saya yang dapat, orang tua, bukan sayanya tapi orang tua saya gitu. Awalnya itu memang dari Bali, makanya disebut orang Pulau Pari itu Agar Bali. Barang setelah tahu bahwa jenis Cottoni ini dari Filipina. Di tahun 87-88 itu kan di sini pernah ada PT, namanya PT Purdata. Nah, di tahun 90 bukannya bangkrut, berarti dia udah nggak beli lagi. Nah, setelah itu kan masyarakat masih tanam, masih bagus rumput laut. Nah, sejak itu pembudidaya rumput laut di sini mandiri penjualannya, secara diputihkan atau buat makanan. Nah, itu baru dikirim ke Jakarta, disebar gitu di daerah-daerah sampai Cirebon juga. Kami ini kan inginnya gitu, banyak yang tergiur lah ke rumput laut seperti tahun 90-an gitu. Memang sih sekarang itu harus lebih sabar, nggak seperti tahun 90. Kalau 90 memang kita tanam di mana aja hidup. Kalau sekarang itu kita harus cari situasi air yang bagus. Karena kan sekarang ini udah banyak wisata, jadi banyak tercemar juga. Terus kita sabar aja. Terus kita sering kontrol juga kondisi rumput laut itu. Mana yang perlu dibuang, mana yang perlu dibersihkan gitu. Harus ini kita disiplin. Dari dulu juga sebetulnya rumput laut itu menjanjikan hasilnya itu. Cuman kan sekarang terkendala masalah ekosistem, juga ada wisata gitu. Mudah-mudahan gitu nanti kalau pemerintah bisa menanggulangi ya, seperti sampah gitu, itu insya Allah bagus lagi. Modal yang harus dikeluarkan Furqon saat memulai proses tanam mencapai jutaan rupiah. Pengeluaran terbesar ada di pembelian bibit atau tambang yang sekarang harganya mencapai 50 hingga 90 ribu rupiah per kilogram. Namun, jumlah bibit yang dibutuhkan untuk satu kali tanam rumput laut bervariasi, tergantung jenis rumput laut, metode budidaya, dan kepadatan tanam yang diinginkan. Untuk budidaya di perairan, penggunaan stek atau bibit dari varietas tertentu akan menentukan berapa kilogram bibit yang dibutuhkan per area tanam. Jumlah bibit per hektar bisa mencapai 10.000 stek, yang artinya kebutuhan kilogramnya akan sangat bergantung pada berat per stek bibit. Jumlah ini juga perlu disesuaikan dengan metode budidaya. Menanam rumput laut dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni long line, patok dasar, dan rakit apung.
Pulau Pari, pembudidaya gunakan metode longline dan patok dasar. Metode longline dilakukan dengan membentangkan tali tambang sepanjang lebih dari 15 meter di perairan dangkal. Sementara metode patok dasar menempatkan rumput laut langsung pada dasar laut berkedalaman 2 hingga 6 meter. Dulu itu ada 3 metode, ada rakit, ada lepas dasar, sekarang ada longline atau terapung. Kalau rakit itu kita buat dari bambu. Di tahun 80 itu sampai 90 juga masih ada gitu. Tahun 90 itu masih ada yang rakit juga termasuk saya. Nah, bergesernya harga bambunya semakin mahal. Jadi cari metode biar agak ringan biaya. Nah, itu longline. Setelah sekitar 45 hari, rumput laut siap dipanen. Dari laut, rumput laut diangkut ke darat dan dijemur selama 1 hingga 2 minggu, tergantung kebutuhan industri. Rumput laut putih biasanya digunakan untuk pangan, sementara rumput laut coklat diolah menjadi bahan kosmetik dan farmasi. Ya kalau buat putih, yang putih itu kan untuk makanan. Jadi kita harus bagus merawatnya, harus disiplin. Pertama kan kita bacem 1 atau 2 hari, 2 malam, direndam dengan air payau atau air laut. Nah setelah itu kita bongkar, nah kita cuci lagi, baru dijemur. Kalau untuk asin atau untuk pabrik, bukan makanan tuh, buat kosmetik nanti di sana. Dari Laut Dangkal Kepulauan Seribu, rumput laut menjadi harapan. Hilirisasi membuka jalan agar nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi kembali kepada masyarakat yang merawat laut ini dari generasi ke generasi. Pagi ini, ibu-ibu anggota kelompok UMKM Poklasar Pari Mandiri sudah berkumpul bersama untuk mengolah rumput laut menjadi dodol. Dodol rumput laut adalah salah satu oleh-oleh khas yang kerap dibeli wisatawan yang berkunjung ke Pulau Seribu. Untuk membuat dodol, ibu-ibu ini menyiapkan sejumlah bahan, di antaranya 5 kg gula pasir untuk 1 kg rumput laut dan pewarna makanan. Kita butuh waktu untuk kerendaman, kurang lebih selama 2-3 hari. Lanjut pemasakan sampai menjadi bubur rumput laut. Nah setelah menjadi bubur halus, lalu kita masukkan gula, diaduk sampai menjadi karamel, baru kita tuang ke tempat-tempat loyang yang sudah disiapkan. Setelah dingin, baru kita iris-iris, lanjut penjemuran selama 2 hari kurang lebih proses penjemurannya, dan setelah itu kering baru kita packing.
Dodol rumput laut ini kemudian dikemas dan dijual di seantero Pulau Pari dengan kisaran harga Rp10.000. Jika musim liburan, dodol rumput laut bisa terjual 100 pak di setiap toko dalam seminggu. Kita biasanya sih ya dagang, jualan ya biasa aja. Maksudnya di warung gitu. Ya alhamdulillah sih selama ada kegiatan dari UMKM ini banyak juga ibu-ibu yang tadinya nganggur ada kegiatan. Kalau bilang menguntungkan ya adalah sedikit ya. Dari hasil penjualan dan proses jual belinya kita bukan hanya di pulau aja ya, kita melalui aplikasi Ada online. Banyak juga di luar pulau yang nginap. Menariknya, hasil industri rumahan dodol rumput laut di Pulau Pari tidak menggunakan pengawet buatan. Ketahanan kualitas dodol rumput laut didapatkan dari gula pasir yang ternyata bisa berperan sebagai pengawet alami. Jadi proses pengawetan itu sebenarnya kalau dodol kan ditambahkan gula. Ya itu sebenarnya gula itu pengawet alami. Jadi kalau kita tambahkan gula kemudian kadar airnya dikurangi, itu umur simpannya akan lama. Selain memang ada beberapa penelitian yang di dalam rumput laut ini dia bisa sebagai pengawet, tapi dengan berat molekul tertentu. Tapi saya memprediksi itu karena pengaruh gulanya yang dominan, ya. Hilirisasi rumput laut tidaklah mudah. Banyak tantangan menyertainya. Tantangannya kita lihat dari hulunya ya, itu ketersediaan bibit unggul. Tapi suatu saat saya kira ini akan menjadi peluang buat kita. Jenis rumput laut yang paling potensial di kita kalau kita lihat dari jumlahnya, produksinya yang pertama adalah kotoni. Ini adalah nama dagang. Kalau sekarang mungkin spesiesnya disebut, kalau kita mau nge-refer ke ilmiahnya ya, Capapicus alvarizii. Nah ini kita kalau dari statistik nomor 1 di dunia ya. Dan ini merupakan sumber bahan baku untuk menghasilkan karaginan. Di mana karaginan ini banyak aplikasinya, baik dari untuk produksi makanan, kita bisa gunakan untuk kosmetik, termasuk juga nanti ke bahan bakar bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah Glacilaria. Glacilaria ini adalah rumput laut merah sama satu kelas dengan kotoni yang menghasilkan agar. Nah, agar di kita di industrinya udah established. Agar juga seperti yang tadi saya sampaikan dengan kotoni, dia punya berbagai macam aplikasi baik pangan maupun non pangan. Kemudian yang ketiga Sargassum, ini mungkin kalau dari industrinya kurang begitu berkembang dan saya kira potensinya bagus. Mungkin ke depan untuk pemanfaatannya bisa untuk ke energi dan saya kira ini potensial juga untuk ke farmasi dan kosmetika. Dan yang terakhir adalah ulva. Ini mungkin bagi kita dan negara-negara lain juga, ulva ini merupakan spesies baru dalam tanda kutip ya. Dibanding dengan pertumbuhan rumput laut jenis lainnya tadi saya sebutkan, ulva ini sangat cepat pertumbuhannya. Dia bisa 3-5 kali lebih cepat. Dan komponennya juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi termasuk pangan, obat-obatan, dan sebagainya. Karena perjalanan hilirisasi rumput laut yang tak selalu mulus, Pulau Kongsi dipilih sebagai laboratorium alam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini, para penyuluh, akademisi, dan siswa magang belajar bersama masyarakat menguji bibit unggul, meningkatkan teknik penanaman, dan memperbaiki standar budidaya. Ini masih bisa dibagi 2. Ya.
Menjaga kualitas rumput laut haruslah dimulai dari hulu, yaitu sejak pemilihan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, pengendalian hama, hingga teknik pasca panen yang tepat. Sehingga kesalahan kecil yang dapat menurunkan kualitas dan harga jual dapat dihindarkan. Sebenarnya kalau kita lihat Pulau Kongsi ini bisa menjadi laboratorium alam yang dimiliki oleh KKP, oleh BPPSDM-KP dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan peningkatan pengetahuan bagi peserta didik atau peserta pelatihan. Hubungannya dengan vokasi ya. Karena kalau kita bicara vokasi, pendidikan itu 30% teori, sisanya itu adalah praktikal. Jadi Pulau Kongsi ini merupakan salah satu laboratorium alam yang dimiliki oleh kami, BPPSDM-KP, yang bisa memberikan training secara langsung di sana. Kegiatan laboratorium alam di Pulau Kongsi ini adalah bagian dari program Smart Fisheries Village, SFV, atau Desa Perikanan Cerdas, yang diluncurkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak tahun 2022. Program ini berkontribusi besar dalam pengembangan desa perikanan dan kelautan yang terintegrasi melalui akses teknologi tepat guna, pelatihan usaha, penguatan kelembagaan, serta pendampingan intensif. Tujuannya satu, memastikan rumput laut Indonesia mampu bersaing di pasar global, bukan lagi sebagai bahan mentah murah, tetapi sebagai produk berkualitas tinggi yang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di pesisir. Dalam Smart Fisheries Village itu kita memadukan seluruh fungsi BPPSDM-KP, dari pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sertifikasi. Kita blended dalam satu kesatuan program yang kita sebut Smart Fisheries Village tersebut. Jadi Smart Fisheries Village itu kita bagi ada dua, ada yang levelnya di UPT kami, ada levelnya di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat, ini polanya adalah kita membawa inovasi kepada masyarakat. Kita memberikan percontohan langsung, jadi tidak hanya teori. Kita melakukan identifikasi di sana, bermitra dengan masyarakat kelompok di sana, kita melakukan berbagai kegiatan. Kalau di Pulau Seribu kan kita khusus untuk kawasan pesisir ya. Kita pernah juga ada di lokasi-lokasi lain, kita sentuh sampai kepada pengolahan produk ya. Jadi kita buat kemasan-kemasan ya, Smart Fisheries Village bekerja sama dengan pemerintah daerah tersebut ya. Peningkatan kapasitas dari mereka, olahannya mungkin mereka tidak mengetahui secara best practice-nya, kita masuk best practice higienitas, kemudian efisiensi, efektivitas, semua itu kita ajarkan kepada mereka sampai pada produk yang dikemas juga pun tampilannya sudah sangat baik. Yang paling penting dalam hal ini yaitu mengidentifikasi, melakukan pemetaan utama di masyarakat. Kami memiliki pasukan penyuluh kelautan dan perikanan ya. Saat ini kita memiliki hampir 4.000 penyuluh kelautan dan perikanan yang fungsinya saya kira sangat strategis, apalagi dengan pemerintahan baru saat ini. Fungsinya sangat-sangat strategis sekali. Untuk apa? Satu, melakukan identifikasi di lapangan, melakukan pemetaan pelaku kelautan dan perikanan, menjadi bridging, koneksi antara kami, penghasil inovasi, penghasil kegiatan-kegiatan dengan masyarakat setempat. Harapannya nanti dengan identifikasi yang dilakukan oleh penyuluh perikanan tersebut, kita bisa mengetahui seberapa besar, seberapa penting, seberapa keinginan dari masyarakat untuk melakukan peningkatan kompetensi tersebut. Nah, ini kita lakukan melalui apa? Baik melalui pelatihan yang kita lakukan untuk masyarakat, ataupun pendidikan. Kita memberikan kesempatan kepada putra-putra pelaku kelautan dan perikanan di sana untuk ikut menikmati pendidikan tinggi atau pendidikan menengah yang disiapkan oleh KKP. Dan tentunya juga kita harus memastikan standar yang dilakukan oleh di masyarakat. Sehingga kalau itu memang sudah berstandar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kita dengan yakinnya bisa memberikan sertifikasi kepada mereka. Nah, ini fungsi ini yang kita lakukan di BPPSDM-KP untuk mengawal pengembangan SDM. Tidak hanya di Pulau Seribu, tapi juga di seluruh Indonesia. Dari Laut Kepulauan Seribu, kita melihat hilirisasi bukan hanya soal teknologi dan pasar global. Hilirisasi dimulai dari manusia, dari pengetahuan yang diturunkan, dari keberanian untuk berinovasi, dan dari kerja keras yang tak pernah henti. Rumput laut telah menghubungkan banyak harapan. Harapan nelayan yang menggantungkan hidup pada panen yang lebih baik. Harapan ibu-ibu UMKM yang kini punya ruang untuk berkarya. Harapan generasi muda yang belajar membangun masa depan dari laut. Harapan baru bagi ekonomi biru.
Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, laut adalah kehidupan untuk kesejahteraan. Dan rumput laut adalah masa depan.